Bang, saya membuat akte jual beli tanah saya di PPAT kecamatan. Gimana Bang? Kira-kira itu sah nggak Bang? Oke ya, pertanyaan yang bagus ya. Mantap, kita bantu jawab ya. Jadi PPAT itu kalau sekarang itu ada yang di kecamatan gitu ya. Jadi kalau Anda dekat dengan kecamatan tidak harus membuat akte jual beli tanah ataupun rumah, itu harus ke notaris, ke kantor notaris, karena kantor notaris itu biasanya di daerah perkotaan gitu ya. Misalkan di daerah ya paling adanya di ini ya, misalnya di kabupaten gitu ya. Biasanya kalau di desa-desa itu nggak ada kalau notaris ya, setahu kita kayak gitu. Jadi bisa menggunakan PPAT yang terdekat, yaitu di kecamatan. Itu sah nggak? Nah itu yang pasti ya sama, sah ya, sah secara hukum itu sah, karena PPAT itu kan pejabat pembuat akte tanah yang sekarang juga ditangani petugas tersebut ada di kecamatan, juga sudah ada sekarang ya. Kalau dulu mungkin hanya ditangani oleh notaris yang merangkap jabatan gitu ya, sebagai PPAT iya, sebagai notaris iya. Tapi kalau notaris memang bisa dia menjabat dua jabatan selama PPAT menjabat PPAT di wilayah itu gitu ya. Kalau untuk seluruh provinsi mereka nggak bisa menjabat di wilayah yang sama gitu ya. Itu bisanya seperti itu ya, setahu kita kayak gitu. Jadi sah ya, bisa, nggak apa-apa. Terus kenapa harus segera membuat akte jual beli atau sertifikat? Jadi gini ya, akte jual beli atau sertifikat itu merupakan salah satu eh, bukti kepemilikan yang sah ya, dari tanah atau rumah yang dimiliki gitu ya. Tapi kalau di pedesaan mungkin masih aman-aman aja ya, tanpa AJB, tanpa sertifikat ya, mungkin masih aman-aman aja. Tapi itu alangkah baiknya bagi yang belum membuat segera diurus gitu ya, karena itu sangat penting. Artinya jadi nanti untuk kedepannya misalkan suatu saat akan diwariskan ke anak, ke cucu gitu ya, jadi itu nantinya tidak akan mengalami kesulitan untuk pengurusan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi udah kita jawab. Jadi PPAT atau pejabat pembuat akte tanah itu yang ada di tingkat kecamatan itu sah secara hukum ya.